Salam damai sejahtera. Saudaraku, bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian? Pasti kita akan bingung, kita akan takut, kita akan khawatir. Tapi inilah realita kita sebagai manusia. Bukankah seringkali kita hidup dalam ketidakpastian? Ketidakpastian akan kesehatan kita, ketidakpastian akan kehidupan ekonomi kita, ketidakpastian akan keamanan kita. Pada tanggal 4 Agustus 2020 di hari Selasa, tepat pukul 18.07 di sore hari, tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi di Beirut. Dimulai dengan sebuah kebakaran di sekitar pelabuhan Beirut. Sebuah kepulan asap membumbung tinggi ke langit. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang besar yang memporak-porandakan seluruh kota Beirut di Lebanon. Gedung-gedung mengalami kerusakan yang parah. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang mengalami luka-luka. Kota Beirut langsung memasuki lembah krisis yang sangat kelam. Ada ketidakpastian akan pangan, ada ketidakpastian akan ekonomi, ada ketidakpastian akan keamanan. Terjadi kerusuhan di seluruh penjuru kota Beirut yang disebabkan oleh demonstrasi. Saudaraku, bagaimana kita dapat menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini? Di manakah kita bisa mendapat kepastian dalam hidup ini? Di Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang kepala penjara di Filipi. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40. Dia adalah seorang tentara Romawi yang bertugas di penjara kota Filipi. Dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas seluruh tahanan yang ada di penjara. Pada hari itu ada 2 orang tahanan yang dimasukkan ke dalam penjara kota Filipi. 2 orang ini dianggap sebagai orang-orang yang mengacaukan kota Filipi. Maka kepala penjara diberi tugas untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan tahanan itu, dan tahanan itu melarikan diri, maka kepala penjara itu akan mendapatkan ancaman hukuman mati. Dalam penjara, Paulus dan Silas, orang-orang yang telah difitnah karena memberitakan kabar baik, mereka tetap memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Pintu-pintu penjara terbuka dan rantai-rantai membelenggu para tahanan terlepas. Terjadilah kepanikan di dalam diri kepala penjara yang menyangka bahwa Paulus dan Silas, para tahanan itu, telah melarikan diri. Maka dia mencabut pedangnya hendak membunuh dirinya. Dia takut akan ancaman hukuman mati yang akan menimpa dirinya. Kepala penjara ini sedang berada dalam ketidakpastian akan hidupnya. Di tengah ketidakpastian inilah, Paulus memberitakan kabar baik kepada kepala penjara ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kepastian dalam hidup ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dialah yang menjadi penolong yang ajaib bagi kita. Ketika mara bahaya datang dalam kehidupan ini, Yesuslah yang menjadi penolong kita. Yesuslah yang menjadi juru selamat bagi kita. Dialah yang memberikan hidup yang kekal di sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maukah saudara menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang berada dalam ketidakpastian, saya mau percaya kepadamu. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadilah Engkau Tuhan. Jadilah Engkau Juru Selamat dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.